show you things that you couldn't believe. Film ini akan berlanjut dari sekolah pertamanya dengan 4 tahanan yang pernah mencoba untuk kabur dengan tujuan masing-masing. Tujuan Chan kabur untuk mendonorkan ginjalnya kepada ibunya. Lam bertujuan untuk melihat putrinya menikah. Dan Codet hanya ingin kabur meskipun hanya bisa membuat keributan. Sedangkan Mark meskipun tidak jadi ikut kabur, tetapi ia mendapatkan hukuman karena dirinya adalah dalang di balik rencana kabur tersebut. Dari kejadian itu semua para tahanan kagum terhadap mereka sehingga keempat orang tersebut dijuluki saudara pelarian. Kini mereka semua tentram dengan menjadi saudara di dalam penjara. Chan sendiri sudah menunggu waktu dekat untuk bisa bebas dari penjara. Sedangkan Ma kini ditugaskan menjadi bos untuk memimpin renovasi ruangan. Karena memang dia adalah arsitektur ternama. Dan bos mereka tetap dipegang oleh Lam. Kerjaannya hanya bernyanyi dan menggambar. Karena Lam tidak ingin membuat masalah agar dirinya cepat dibebaskan. Esok harinya Chan diberi tugas oleh kepala sipir untuk menjadi konselor, di mana Chan harus membimbing dan memberitahu aturan di dalam penjara kepada tahanan baru yang bernama Ho Chun. Awalnya Chan menolak perintah tersebut, namun setelah tahu bahwa Ho Chun adalah orang yang sukses dan kaya, Chan pun memanfaatkan kesempatan itu dengan harapan Ho Chun menyukainya dan bisa bekerja sama setelah Chan bebas dari penjara. Setelah kedatangan Ho Chun ke penjara, Chan pun langsung memberikan informasi tentang aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam penjara. Hingga tiba-tiba anak buah dari Lam menyuruh Ho Chun untuk menemui Lam. Namun sayangnya dengan keberanian dan percaya dirinya, Ho Chun menolak panggilan tersebut dan seketika membuat para tahanan marah. Akhirnya Lam pun turun tangan untuk menemui Ho Chun sendiri. Tetapi tetap dengan sikap sombongnya dan tidak kenal takut, Ho Chun mengabaikan perkenalan dari Lam. Namun Lam tidak terpancing emosi dan memberikan sedikit motivasi kepada Ho Chun. Dengan reputasi Ho Chun di luar penjara yang sebagai bos dari berbagai perusahaan, tentu dirinya tidak ingin menjadi anak buah dari Lam. Ho Chun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan tipe orang yang menyukai aturan. Namun sebaliknya, Ho Chun adalah tipe orang yang membuat aturan dan menyuruh orang untuk mengikutinya. Ho Chun pun dengan berani meminta Lam dan anak buahnya untuk mengikutinya dan diberi waktu selama 48 jam untuk menentukan pilihannya. Lam pun tak terlalu memikirkan hal tersebut dan pergi begitu saja. Lam juga memberikan saran kepada yang lain bahwa akan berbahaya jika berurusan dengan Ho Chun. Di sisi lain ternyata perlakuan kepala sipir kepada Ho Chun juga istimewa, di mana kepala sipir akan menuruti semua permintaan atau keluhan dari Ho Chun. Dan karena Ho Chun hanya dipenjara selama 3 bulan, kepala sipir juga menawarkan untuk ditempatkan di sel terpisah dengan tahanan lain agar tidak diganggu. Namun Ho Chun menolaknya dan tidak butuh perlakuan khusus karena Ho Chun merasa bisa menangani para tahanan. Dan benar saja ketika makan siang, Ho Chun pun mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tahanan lain, di mana Ho Chun diberi makan tikus mati. Hal itulah yang membuat seketika Ho Chun marah, dan akhirnya Ho Chun pun dibawa ke dalam dapur untuk dihadapkan kepada bos mereka. Jika kalian sudah menonton untuk sequel pertama, kalian akan tahu siapa bos yang satunya lagi di dalam penjara. Ini adalah Codet, cuman bedanya kini dia semakin gendut karena kerjaannya hanya selalu makan. Dan pada akhirnya terjadilah keributan di dalam dapur untuk memberikan pelajaran kepada Ho Chun. Yang mana ternyata Ho Chun sangat mahir dalam berkelahi, hingga ia bisa mengalahkan semua anak buah dari Codet. Namun sayangnya Codet tiba-tiba memukul Ho Chun dari belakang, yang seketika membuat Ho Chun terkapar. Scene pun berlanjut ketika Lam mendapatkan kunjungan dari istrinya, di mana istrinya selalu menjenguk Lam di hari Selasa tiap minggunya. Istrinya juga memarahi Lam karena mengirimkan gambar yang sangat jelek. Ia juga memberitahu kepada Lam bahwa putrinya sedang hamil. Tentu kabar itu membuat Lam sangat bahagia. Di sisi lain, Codet juga mendapatkan kunjungan dari anak buahnya. Ia mengabarkan bahwa ada orang suruhan yang menghajarnya ketika sedang bekerja. Hal itu disebabkan karena Codet telah membuat onar di dalam penjara, sehingga ada orang suruhan yang memukuli orang-orang terdekat dari Codet. Sudah dipastikan bahwa orang itu adalah Ho Chun. Dengan koneksinya yang begitu luas, Ho Chun menyuruh orang luar untuk memukuli kerabat terdekat Codet. Dan karena tidak ingin mengambil resiko, anak buahnya tersebut memutuskan untuk keluar dari anak buah Codet demi mementingkan keselamatan keluarganya.
Ketika sedang belajar menggambar dengan Max, Lam melihat gerak-geri anak buah Codet yang mencurigakan, di mana mereka mempersiapkan senjata untuk menghajar Ho Chun. Begitu juga dengan Codet yang sudah mengawasi dan merencanakan sesuatu kepada Ho Chun yang sedang ada di dalam perpustakaan bersama dengan Chan. Untungnya beberapa anak buah Codet tertangkap basah oleh kepala sipir yang sedang patroli, sehingga mereka semua pun gagal dan diperpanjang masa hukuman mereka selama sebulan. Tetapi untuk Codet sendiri masih melanjutkan rencananya tersebut meski hanya 4 orang saja. Awalnya Chan mencoba untuk menghentikannya, namun Chan tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapatkan ancaman dari Codet. Dengan senjata yang dibawanya, Codet melancarkan serangannya kepada Ho Chun. Tetapi nyatanya tindakan tersebut dihentikan oleh anak buahnya sendiri, yang mana mereka telah mengkhianati Codet dan memilih untuk berpihak kepada Ho Chun. Mereka melakukan itu semua karena Ho Chun telah memberikan uang kepada anak buah Codet, di mana dengan uang tersebutlah mereka menjadi anak buah dari Ho Chun. Dengan kekayaan yang dimiliki Ho Chun bukan hal sulit untuk membayar orang demi berpihak dengannya. Dengan kondisi terpojok, Codet tidak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya diiris di bagian kepalanya. Bahkan ketika Codet mencoba untuk menyerang, tetapi ia tidak bisa karena ditahan oleh anak buahnya sendiri. Ho Chun pun meminta Chan untuk melakukan kekerasan kepada Codet. Namun Chan menolaknya karena dirinya tidak ingin ada masalah di akhir-akhir kebebasannya. Karena penolakan tersebutlah Ho Chun mengancam akan menganiaya seperti yang terjadi dengan Codet sekarang. Namun untungnya Lam datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Chan. Lam juga kaget dengan apa yang telah dilakukan Ho Chun dengan begitu keji kepada Codet. Hingga akhirnya Lam pun membawa Chan untuk pergi dari sana. Tetapi ketika ingin membawa Codet juga, Ho Chun melarangnya. Dan akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Meskipun dilarang, tetapi Lam tetap tidak memperdulikannya dan tetap membawa Codet pergi dari sana. Banyak yang berpihak kepadanya. Semua anak buah Lam juga pergi meninggalkannya. Bahkan mereka juga hanya diberi makanan sisa. Dan ternyata alasan para tahanan berpihak kepada Ho Chun karena mereka telah dibayar $20.000 setiap bulannya atau setara dengan sekitar hampir 300 juta per bulan. 我睇好呢個滾筒哥，多謝晒。有多隻雞髀，有冇興趣？ Tetapi kesenangan tersebut tidak bertahan lama, di mana tiba-tiba ada petugas bank yang mendatangi Ho Chun. Mereka memberikan info bahwa ada korban meninggal ketika ditagih oleh debt collector dari perusahaan Ho Chun. Maka dari itulah Ho Chun kini mendapatkan hukuman dari sebuah tuduhan menjadi pembunuhan. Ho Chun tentu tidak terima karena perusahaannya sudah mempunyai izin terkait penagihan pengkreditan. Dan masalah itu adalah murni kesalahan dari karyawannya, tidak ada hubungannya dengan perusahaannya. Tidak hanya itu, kini partner kerja dari perusahaan Ho Chun juga mencabut kerjasamanya karena sudah mengetahui bahwa perusahaannya Ho Chun banyak masalah. Ditambah lagi juga ada saksi-saksi yang akan membongkar di persidangan nanti. Petugas tersebut menyarankan Ho Chun untuk mengakuinya saja di persidangan agar mendapatkan hukuman keringanan. Namun jika tidak mengakui, ada kemungkinan Ho Chun akan dipenjara seumur hidup. Situasi tersebut membuat dirinya tidak tenang, karena jika hanya dihukum 3 bulan saja, Ho Chun bisa membayar uang yang dijanjikan kepada para tahanan. Namun jika tiba-tiba Ho Chun dihukum seumur hidup, maka Ho Chun akan habis di dalam penjara karena tidak bisa membayarnya. Ho Chun pun mempunyai ide, di mana dengan kejadian sebelumnya, bahwa Lam, Chan, dan Mak pernah melakukan pelarian. Maka dari itu Ho Chun meminta mereka bertiga untuk membantu dalam merencanakan pelarian. Ho Chun menjanjikan akan membayar mereka sebesar $5 juta jika mereka mau untuk membuatkan rencana pelarian. Mereka menolak tawaran tersebut dan memberikan peringatan kepada Ho Chun. Karena meskipun Ho Chun berhasil kabur dan pergi ke luar negeri, tetapi dirinya tidak akan tenang dan tetap menjadi buronan. Ditambah lagi dengan kejadian sebelumnya, kini para sipir telah memperketat keamanan. Ho Chun pun mengancam keselamatan keluarga Lam terutama istri dan putrinya jika mereka tidak ingin membantu Ho Chun kabur. Ho Chun juga sudah mengetahui tempat tinggal dari keluarga Lam. Hal itulah yang membuat Lam tidak bisa berbuat banyak dan akan memikirkan tawaran itu selama 24 jam. Dan benar saja bahwa ancaman itu benar-benar terjadi, di mana istri Lam ketika ingin pergi untuk menjenguk Lam di penjara dihadang oleh para preman dan seketika mereka menghancurkan mobilnya. Lam pun menanyakan kenapa istrinya di hari itu tidak datang untuk menjenguknya. Namun Mak menenangkannya dengan berpikir positif bahwa istrinya sedang terkena macet. Namun tiba-tiba musibah yang menimpa istrinya disiarkan di TV dan membuat Lam marah kepada Ho Chun. Sayangnya Lam tidak bisa memukuli Ho Chun karena Ho Chun mengancamnya dengan membalas kepada istrinya jika Lam berani memukul Ho Chun. 今次搞錯，
下次再搞嘢。等你。 Lam pun menemui kepala sipir untuk meminjam teleponnya. Lam ingin menghubungi istri dan putrinya yang sedang dalam keadaan bahaya. Lam ingin memberitahu agar mereka pergi untuk mencari tempat yang aman sementara. Namun sayangnya kepala sipir tidak mengizinkannya karena itu adalah sebuah aturan di penjara. Bahkan kepala sipir juga tampak tidak peduli akan hal itu. Hingga kepala sipir mempersulit Lam untuk mengisi formulir jika ingin meminjamnya. Ia pun mencoba dengan paksa meminjam telepon tersebut, tetapi sipir menahannya. Dan akhirnya Lam pun mendapatkan hukuman diletakkan di ruangan isolasi. Kini hanya ada Mark dan juga Chan yang tersisa. Mark khawatir bahwa dirinya tidak bisa membuat rencana pelarian dari Ho Chun sendirian. Karena Lam sedang diisolasi dan Chan sendiri juga akan segera bebas. Chan mempunyai rencana bahwa dirinya ketika bebas akan segera membawa keluarga dari Lam ke tempat yang aman. Sedangkan Mark tidak perlu khawatir karena Ho Chun tidak akan bisa mengancamnya karena memang Mark tidak mempunyai keluarga. Dan kemudian tiba-tiba ada patroli kamar. Semua para tahanan pun panik. Tak terkecuali Chan yang tiba-tiba dilempari sebungkus narkoba oleh tahanan lainnya. Ho Chun pun memperingati Chan untuk tidak membuangnya karena semua tahanan sudah melihatnya. Dan ternyata itu adalah rencana dari Ho Chun agar Chan mendapatkan tambahan hukuman dan tidak jadi bebas. Sehingga Chan bisa membantu Mark dalam rencana pelarian Ho Chun. Ketika kepala sipir datang, Chan pun langsung menyembunyikan narkobanya di bawah kaki. Kepala sipir juga mencurigai Chan yang membicarakan sesuatu dengan Ho Chun. Kepala sipir menyuruh Chan untuk maju ke hadapannya. Dan akhirnya kepala sipir pun mengetahui bahwa Chan sedang menyembunyikan narkoba di bawah kakinya. Ho Chun pun menyuruh anak buahnya untuk mengakui bahwa itu adalah miliknya. Sehingga kali ini Chan bisa terbebas dari hukumannya. Setelah itu Mark mencoba memeriksakan dirinya ke rumah sakit penjara. Di sana juga ada Codet yang sedang dirawat karena kejadian waktu itu. Ternyata tujuan Mark ke sana adalah untuk menganalisa tentang rencana pelarian Ho Chun di tempat tersebut. Hingga ia pun menemukan ide dan seketika juga mengajak Codet untuk membantunya. Di sisi lain, Lam juga sudah dikeluarkan dari ruangan isolasi. Namun Lam tampak begitu marah kepada Chan dan juga Mike karena mereka memutuskan sendiri untuk membantu pelarian dari Ho Chun. Kemarahannya Lam tersebut karena Lam tidak ingin melibatkan urusan keluarganya dengan Mark dan juga Chan. Biarlah Lam yang akan mengurusinya sendiri. Namun Chan dan Mark yang sudah merasa bahwa mereka adalah saudara, tetap akan membantu menyelamatkan istri dan putrinya yang sedang disandra oleh orang-orang suruhan Ho Chun. Mark pun menjelaskan rencana kaburnya. Jadi jika ada orang yang sakit atau terluka, maka akan dibawa ke rumah sakit penjara. Dan jika serius dan tidak bisa ditangani, maka akan dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan. Cara satu-satunya agar rumah sakit tidak bisa menangani pasien, maka mereka akan merusak aliran listriknya dengan menggunakan 2 paku yang ditancapkan di stop kontak sehingga terjadi pemadaman. Tetapi tidak semudah itu, karena ruangan tersebut mempunyai daya listrik cadangan yang akan dihidupkan kembali. Maka dari itu, sesuai analisa ketika merenovasi bangunan di penjara, Mark mengetahui tempat panel tersebut disimpan, yaitu tepat di bawah ruangan markas mereka. Maka dari itulah mereka akan membongkar lantai untuk menemukan panel tersebut. Dan setelah mereka nanti dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan, mereka akan kabur dan Chan yang sudah terbebas akan menjemput mereka. Tidak hanya itu, Mark juga meminta bantuan kepada Codet untuk bertugas memadamkan lampu di rumah sakit penjara menggunakan paku, karena posisi Codet sedang dirawat di sana. Setelah mereka dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulan, mereka akan kabur dan Chan yang sudah terbebas akan menjemput mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menyiapkan peralatannya dan juga beraksi untuk membongkar lantainya. Sedangkan Chan sendiri sudah bebas dari penjara. Hingga suatu ketika mereka dikagetkan dengan kedatangan kepala sipir yang mengecek ke markas Lam. Untungnya mereka berhasil menyembunyikan lantainya yang sudah ditutupi terpal. Namun sudah beberapa hari ini mereka tidak menemukan panel tersebut meskipun sudah dilubangi cukup dalam. Dan akhirnya Mark pun merubah rencananya, di mana mereka akan melakukan di hari Rabu ketika dokter memeriksa Codet. Pada hari itu mereka akan diharuskan benar-benar sakit agar juga bisa dikirim ke rumah sakit. Satu-satunya cara adalah dengan mengkonsumsi magnesium oksida, yang mana kandungan kimia tersebutlah yang akan membuat mereka sakit diare. Magnesium oksida sendiri bisa didapatkan di pintu dapur.
Dan akhirnya mereka pun beraksi pergi ke dapur. Sedangkan Mark berusaha membongkar dinding di dekat pintu dapur untuk mendapatkan magnesium oksida. Namun sayangnya tiba-tiba ada sipir yang datang ke dapur untuk membuat makanan. Dan mereka pun harus terpaksa menunda sementara aksinya sampai sipir benar-benar pergi. Karena tidak kunjung pergi, akhirnya Ho Chun dan Lam pun membuat keributan agar si sipir teralihkan. Sementara Mark bergegas untuk mengumpulkan serpihan tembok yang mengandung magnesium oksida. Dari kejadian itu mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana Codet sudah menunggunya. Untuk melanjutkan rencananya, Codet meminta kepada Ho Chun untuk menaikkan bayarannya menjadi 10 juta dolar. Codet juga meminta Ho Chun untuk membayarnya terlebih dahulu karena Codet tidak begitu percaya dengan Ho Chun. Untungnya Lam melerai perdebatan itu dan meminta mereka untuk menunggu kedatangan dokter. Di malam harinya dokter pun datang. Ia sempat kaget karena ada banyak pasiennya yang sudah menunggu. Sesuai janjinya dokter sebelumnya bahwa dia akan membawakan jordet anggur merah. Aksinya pun kembali dijalankan, di mana Mark mengambil anggur tersebut dan menuangkan magnesium oksida. Sedangkan Lam dan yang lainnya mengalihkan si dokter. Tidak hanya itu, CCTV di ruangan juga mereka tahan dengan sapu agar mengarah ke dinding. Mereka pun kesulitan untuk membuat si dokter ikut minum bersama mereka karena seorang dokter tidak akan meminumnya. Hingga akhirnya mereka mendengarkan radio tentang pertandingan kuda. Di sana mereka sangat asik sambil bertaruh siapa yang akan menang. Sudah beberapa kali mereka mendapatkan kekalahan yang membuat si dokter frustasi. Sampai akhirnya tiba-tiba kuda yang dipilih oleh dokter menjadi pemenangnya. Tentu momen itu membuat mereka tak terkecuali si dokter sangat senang. Karena kesenangan itulah yang membuat dokter merayakannya dengan ikut minum bersama dengan mereka semua. Mereka melakukan itu agar jika mereka sakit, maka tidak akan ada yang merawatnya. Sehingga mereka semua akan dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Dan benar saja tak lama setelah mereka meminumnya, mereka semua sakit perut yang begitu luar biasa. Sedangkan di sisi lain, salah satu sipir mencurigai Lam dan yang lainnya karena CCTV di ruangan rumah sakit tidak bergerak. Ia pun melaporkannya kepada kepala sipir untuk menyelidikinya. Namun kepala sipir mengabaikannya dan menganggap CCTV-nya sedang rusak. Kepala sipir juga menyuruh untuk membawa Lam dan yang lainnya ke rumah sakit dengan ambulan. Terjadilah perdebatan antara kepala sipir dan anak buahnya karena anak buahnya percaya bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Tetapi kepala sipir tidak ingin mengambil pusing dan mengabaikan aduhan dari anak buahnya itu. Karena masih mempunyai firasat buruk, anak buahnya meminta kepada kepala sipir untuk ikut bersama ambulan demi mengawasi pergerakan dari para tahanan. Kepala sipir menolak permintaan itu tetapi ia tetap bersikeras untuk pergi tanpa persetujuan atasannya. Di tengah perjalanan mereka semua berkeringat dingin dengan muka pucat karena menahan rasa sakit perutnya. Sedangkan di sisi lain Chan mempersiapkan paku rantai membentang jalan. Sehingga di saat ambulan tersebut lewat, seketika terpleset karena banyak bocor. Di momen itulah semua tahanan kabur dengan dibantu oleh Chan. Mereka pun pergi ke hutan dan meminum air segalon untuk menetralisir racunnya. Ho Chun juga membuang ponsel dari Chan karena Ho Chun mencurigai Chan akan menelpon seseorang untuk menangkap Ho Chun. Singkatnya mereka semua pergi ke tempat mobil yang sudah disediakan oleh Chan untuk menuju ke pelabuhan. Di tengah hutan mereka dicegat oleh segerombolan anjing sehingga membuat mereka berpencar berlarian ketakutan. Tak lama setelah itu akhirnya mereka sampai di tempat mobil berada. Semua pun berganti pakaian. Namun masih ada yang ketinggalan, yaitu Mark. Chan dan Lam pun mencoba untuk menyusulnya. Dan Ho Chun melarangnya dan mengancam jika mereka tetap pergi untuk menyusul Mark. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun pergi ke pelabuhan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Ho Chun dan meninggalkan Mark sendirian di hutan. Namun sayangnya di tengah perjalanan mobil mereka mengalami mogok karena mesinnya kepanasan. Sehingga mereka semua harus mendorongnya untuk membeli air di toko terdekat. Sesamanya di toko, Chan langsung bergegas membeli beberapa botol. Di sana Chan juga menuliskan nomor telepon polisi agar si penjual tersebut menghubunginya dan melaporkannya kepada polisi. Di saat itu juga diberitakan bahwa ada 4 tahanan yang kabur dari penjara. Namun ketika si penjual ingin menelponnya, tiba-tiba Ho Chun menggagalkannya. Karena tidak ingin ada keributan, Lam menginjak nomor itu agar Ho Chun tidak mengetahuinya. Namun sayangnya si penjual mengatakan bahwa dirinya disuruh Chan untuk menelpon polisi. Dan akhirnya rencana pengkhianatan kepada Ho Chun pun terbongkar. Di mana memang mereka tidak ada niatan untuk kabur dan akan membawa Ho Chun kembali ke penjara. Pertarungan di dalam toko tersebut pun terjadi. Yang mana Ho Chun melawan Lam, Chan, dan Codet. Tetapi meskipun hanya 1 orang, Ho Chun dapat mengungguli kemampuan mereka semua. Karena memang Ho Chun membawa senjata.
Bahkan Codet dan Lam juga terkena tusukan di badannya. Karena sudah terpojokan, akhirnya Ho Chun menyandera si penjual. Namun untungnya tak lama kemudian polisi pun datang untuk mengamankan tempat kejadian. Semua orang pun berhasil kembali ditangkap. Tetapi itu bukanlah hal yang menyedihkan, karena memang itulah rencana mereka untuk membawa Ho Chun kembali ke dalam penjara. Selain itu ternyata Chan juga telah bekerja sama dengan anak buah kepala sipir, di mana Chan meminta bantuan untuk menangkap Ho Chun ketika mereka kabur nanti. Karena itu bukanlah keinginannya, melainkan mereka dipaksa oleh Ho Chun dengan mengancam keselamatan keluarga mereka. Sedangkan di sisi lain kepala sipir ditatangi oleh badan ICAC, yaitu badan yang mengurusi kasus korupsi, di mana ternyata kepala sipir telah menerima suap dari Ho Chun. Itulah sebabnya kepala sipir memperlakukan Ho Chun secara khusus dan membiarkan Ho Chun kabur. Kepala sipir dilaporkan oleh anak buahnya sendiri ketika ia tak sengaja mendengar pembicaraan dengan Ho Chun. Ia juga akan menjadi saksi di pengadilan nanti. Tidak hanya itu, kepala sipir juga melanggar aturan, di mana Ho Chun diperbolehkan menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi, yang mana padahal Lam sebelumnya tidak diizinkan. Ibu mertua kepala sipir juga menerima transferan dalam jumlah yang besar dari perusahaan Ho Chun. Dari semua tindakan itulah kini kepala sipir harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di keesokan harinya semua tahanan berjalan semestinya. Ho Chun hanya bisa terdiam dan diminta untuk menerima nasib di penjara. Kini Ho Chun tidaklah menjadi bos karena dirinya sudah tidak punya uang dan dirinya sudah dipenjara seumur hidup. Hingga tiba-tiba ada tahanan baru masuk di hari itu, dan itu adalah kepala sipir.